Baik, perkenalkan, nama saya Bagus Bayu Budiarsa. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, yaitu SD Negeri 3 Pejaten yang beralamat di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Teman-teman, para guru hebat, selamat menyaksikan video saya. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Ya, baik, selamat pagi anak-anak. Ya, baik, anak-anak sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Sudah. Ya, kalau sudah, mari kita masuk ke kelas terlebih dahulu. Silakan, ini. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Semangat. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Sudah siap memulai pembelajaran? Ya, kalau sudah siap, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Chandra. Silakan Chandra. Pada sana, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, ada yang nggak masuk? Ya, Pak mau absen dulu. Yang nggak masuk siapa saja? Nanta sama Gus Rangga nggak masuk. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bernyanyi lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa nasionalisme di dalam diri kita. Ya, sudah siap? Sudah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, mulai. Indonesia tanah airku. Ya. Terima kasih anak-anak. Baik, kita lanjut ke pembelajaran ya. Anak-anak sudah siap? Sudah. Ya, baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat di slide di depan. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan dan fungsinya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Jadi anak-anak pasti sudah tahu fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan seperti akar,
batang, daun, bunga, dan buah. Pasti sudah tahu fungsinya masing-masing. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan. Ya, jadi itu materi kita hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan. Lalu yang terakhir, peserta didik bisa melakukan praktik sederhana tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jadi hari ini kita ada praktek, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Prakteknya apa? Masih rahasia. Nanti kita cari tahu hari ini. Di sini anak-anak punya tumbuhan favorit nggak? Ya, kalau Pak Bagus, tumbuhan favoritnya banyak. Banyak ya. Nah, anak-anak pasti juga punya tumbuhan favorit. Siapa yang mau memberitahu Pak Bagus tumbuhan favorit kalian apa? Coba Heni. Bunga mawar. Alasannya kenapa? Karena bunganya bagus dan indah. Ya. Lalu siapa lagi? Siapa lagi? Ya, siapa lagi yang ingin memberitahu Pak Bagus tentang tumbuhan favoritnya? Nggak mesti buah. Apapun boleh, pohon kelapa boleh, karena semua bagian pohon kelapa bisa digunakan. Batangnya untuk membuat bangunan, buahnya bisa dimakan, daunnya bisa digunakan sebagai, kalau di Bali, untuk membuat sesajen, untuk membuat canang. Kalau yang tua bisa digunakan untuk sengkui, membuat sengkui, benar ya. Semua bisa digunakan. Ya, siapa lagi? Bagas. Sudah senyum-senyum, kayaknya Bagas nih pengen memberitahu Pak Bagus tumbuhan favoritnya apa. Ayo Bagas, coba apa? Pohon favorit saya pohon pisang. Pohon? Alasannya apa? Kenapa pohon pisang? Karena apa? Pak Bagus juga tumbuhan favoritnya, buah favoritnya pisang. Tumbuhannya favoritnya juga pisang. Kalau Bagas alasannya apa? Kenapa suka pisang? Karena buahnya lembut. Buahnya lembut, ya memang benar. Buahnya lembut. Tapi kalau Pak Bagus alasannya yaitu buahnya nggak perlu effort untuk membukanya, nggak perlu pisau untuk membuka kulitnya, cukup pakai tangan sudah. Dan juga pisang adalah buah yang bisa diolah menjadi apapun bisa. Jadi pisang goreng bisa digoreng. Pisang rebus bisa direbus. Pisang kukus bisa dikukus. Dibakar, pisang bakar bisa dibakar. Apalagi dibuat minuman bisa, kolak, jus, dan lain sebagainya. Maka dari itu pisang itu buah yang ajaib menurut Pak Bagus ya. Sudah? Nah, sudah dari tujuan pembelajaran, anak-anak sudah mengerti tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, jadi bisa dilihat di slide di depan. Semua anak-anak bisa melihat slide di depan kan? Ya. Jadi kita kembali dulu ke pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang bagian tubuh-tubuhan beserta fungsinya. Nah, terlihat di depan di slide itu ada tumbuhan yang lengkap dengan akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sedangkan Pak Bagus membawa sampel. Ini namanya pohon apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini namanya pucuk merah karena ujungnya merah. Ya, ini namanya pohon pucuk merah. Nah, ini bagiannya ini apa namanya? Akar. Fungsinya apa? Ada yang mau jawab? Ya, coba Kesya. Menyerap air dari dalam tanah. Yang kedua, ini batang. Fungsinya untuk apa? Lalu ini daun, fungsinya untuk apa? Ya, kita anggap saja daun ini adalah dapur dari pohon ini. Ya, di sini makanan dimasak di daun yang disebut sebagai fotosintesis. Fotosintesis, ya. Di daun ini
untuk melakukan fotosintesis itu perlu yang namanya sinar matahari. Lalu karbon dioksida dan natrium yang didapatkan dari dalam tanah, dan karbon dioksida dari manusia atau hewan yang bernafas. Silakan dilihat slide di depan ya. Nah, bunga berfungsi sebagai organ reproduksi, yaitu tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Nah, itu salah satu cara tumbuhan berkembang biak, yaitu dengan cara penyerbukan yang disebut dengan perkembangbiakan generatif. Nah, buah tadi di tumbuhan juga memproduksi yang namanya buah ya. Buah pada tumbuhan memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membungkus dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Ya, kenapa? Apa maksudnya melindungi biji? Nah, ketika ada pohon yang memiliki buah di tempat yang tinggi, ketika buah tersebut jatuh karena matang, bijinya terlindungi, tidak rusak. Jadi biji tersebut nantinya bisa menjadi tanaman baru. Yang kedua, penyedia cadangan makanan ketika proses perkecambahan. Artinya ketika bijinya buah tersebut jatuh ke tanah, bibitnya ya, bakal tanamannya itu mudah memiliki yang namanya cadangan makanan. Sudah? Dan kita lanjut ke materi inti kita, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Tadi generatif sudah Pak jelaskan, yaitu perkembangbiakan secara kawin, yaitu memerlukan penyerbukan antara tumbuhan A dan tumbuhan B yang dibantu oleh serangga, angin, dan bahkan bisa dibantu langsung oleh manusia. Ya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan untuk memperbanyak diri yang dilakukan secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Nggak perlu dibantu. Perkembangbiakannya mereka bisa berkembang biak sendiri tanpa bunga. Tadi kan kalau bunga itu generatif, artinya tanpa dibantu oleh manusia, tumbuhan tersebut bisa berkembang biak. Kira-kira contohnya apa? Perkembangbiakan vegetatif alami. Satu aja contohnya. Tadi makanan favoritnya Bagas, pisang, pohon pisang. Itu adalah salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami, yaitu dengan tunas. Ya, lalu yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Definisinya berikut. Ya, perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan atau perkawinan, dan dalam perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Itu definisi dari perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Nah, kita akan menonton video YouTube tentang vegetatif alami dan vegetatif buatan. Mohon simak baik-baik. Jika menurut kalian ada yang penting, silakan dicatat. Baik anak-anak, hari ini Pak Bagus akan menampilkan video YouTube. Silakan disimak videonya ya. Yaitu umbi lapis itu sebenarnya adalah bagian batangnya yang berlapis-lapis sebelum menjadi daunnya. Sebelum menjadi daun itu dia di dalam tanah dulu berlapis-lapis. Nanti tumbuh daun baru, muncul ke permukaan tanah dan menjadi daun yang mungkin daun yang dewasa bisa kita bilang ya.
Jadi umbi lapis itu kira-kira tumbuhannya apa? Bawang. Bawang merah. Jahe. Bawang merah, itu yang paling benar. Ya, bawang merah. Ya. Akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku dan berruas-ruas. Kira-kira tanaman apa ini ya? Berbuku-buku dan berruas-ruas. Maksudnya bagaimana? Lihat jari kalian dong. Ini berbuku ini dan berruas. Ini namanya jari-jari kalian. Kira-kira tumbuhan apa yang berkembang biak dengan akar tinggal? Ada yang tahu? Berbuku dan berruas-ruas seperti jari. Penasaran? Kita lanjut videonya. Coba kalian perhatikan jari kalian, itu adalah contohnya ada Iya, kunyit, jahe, dan lengkuas. Ya, cangkok. Kalau bahasa Balinya ini nekung. Ya, pernah nggak lihat bapak kalian nekung? Ya, contohnya apel, mangga, dan nangka. Lalu yang kedua, stek, yaitu memotong bagian tumbuhan kemudian ditanamkannya kembali ke dalam tanah dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya singkong dan mawar. Ya, itu gampang sekali nanam singkong, tinggal potong batangnya, tancapkan, tunggu, maka akan menjadi tanaman yang baru. Cocor bebek itu tinggal tanam daunnya aja, dia akan tumbuh ya. Nah, menyambung. Menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Ya, yang sejenis. Ya, menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Nggak bisa kita menggabungkan antara mangga dan nangka. Nggak bisa. Ya, jadi dua tanaman yang sejenis itu bisa kita gabungkan dengan cara teknik sambung. Fungsinya sambung ini apa sih? Ada yang tahu nggak? Menyambung ini difungsikan untuk mengambil ya keunggulan dari pohon-pohon yang akan disambung. Misalkan ada mangga yang buahnya kecil tapi manis, dan ada mangga yang buahnya besar tapi masam. Digabungkanlah dengan teknik menyambung dengan harapan mendapatkan kedua keuntungan tersebut, yaitu mangga yang memiliki buah yang besar dan manis. Itu fungsinya teknik menyambung. Ya, kita lanjut. Ya, mawar fungsinya kalau teknik menyambung ini fungsinya untuk mendapatkan spesies warna baru. Misalkan mawar yang berwarna merah disambung dengan mawar yang berwarna putih. Dua jenis spesies yang sama kan, mawar dengan mawar tapi beda warna. Yang A merah, yang B putih. Ketika disambung dia menjadi jenis warna baru. Ya, mungkin bisa merah muda, mungkin bisa loreng, ada merah, ada putih, gitu. Ya, kita lanjut. Ya, ini contoh dari hasil teknik menyambung. Warna bunganya unik. Jadi bukan pink, hasilnya loreng, ada merah, ada putihnya. Lalu merunduk. Ya,
seperti namanya merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah, dirundukkan kemudian dibenamkan di dalam tanah. Contohnya apel dan stroberi. Ya, jadi tanaman yang bisa dirunduk itu hanya tanaman yang batangnya lentur. Untuk untuk tumbuhan yang batangnya keras, apalagi tinggi, itu tidak bisa dikembangbiakkan dengan cara merunduk karena satu akan patah ketika dirundukkan. Ya, itu. Ya, ketika sudah tumbuh akar, nanti bagian itu dipotong akan menjadi tumbuhan baru. Bagian yang dilengkungkan itu dipotong akan menjadi tanaman baru setelah itu. Ya. Ya, itulah tadi video tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ya, baik anak-anak, untuk mengetahui kemampuan kalian tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, hari ini kita ada kuis. Kita adakan kuis. Pak bagikan dulu lembar jawabannya. Ya, hari ini kita ada kuis berupa kuisis mode kertas. Ya. Pak bagikan dulu. Baik, gimana? Anak-anak sudah siap kuis hari ini? Ya, baik. Sekarang fokus, pertanyaannya ada di layar slide. Kita mulai ya. Lumut berkembang biak dengan cara A. adventif, B. tunas, C. spora, D. stolon. Tadi sudah dijelaskan di video kalau memperhatikan. Ya. Ayo. Ya. Jawabannya adalah spora, ya, C, semua benar ya. Ya, baik, survei. Selanjutnya ada survei. Silakan dijawab. Apakah anak-anak sudah mengerti materi kita tentang perkembangbiakan pada tumbuhan? Jika belum, bagian mana yang masih anak-anak belum mengerti? Oke. Baiklah anak-anak, tadi anak-anak sudah menonton video YouTube tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ya, vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara alami oleh tumbuhan tersebut tanpa campur tangan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Ya, tadi anak-anak sudah menonton video YouTube tersebut dan juga sudah mencatat. Hari ini sesuai janji Pak Bagus tadi akan ada praktek. Dan di tangan Pak Bagus ini ada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, yang nantinya anak-anak buat untuk praktek hari ini. Ya sudah, di sini ada nama kelompok dan anggota kelompok. Nama kelompok di sini sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Jadi nama kelompoknya itu adalah tumbuhan. Ya, tumbuhan, boleh pohon mangga, kelompok pohon duren, kelompok pohon pisang, dan lain sebagainya. Lalu anggota kelompoknya, silakan ditulis anggota kelompoknya siapa-siapa saja, ditulis nama lengkapnya. Ya, jangan nama panggilan. Nah, di sini ada capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat membuat simulasi menggunakan bahan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. Ya, yang kedua, tujuan pembelajaran yaitu melalui pengamatan media konkret tumbuhan yang ada di sekitar. Peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Yang kedua,
melalui pengamatan pada tayangan video dan PPT tentang perkembangbiakan tumbuhan, peserta didik dapat mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Lalu, melalui kerja kelompok dan diskusi, peserta didik dapat melakukan praktik sederhana perkembangbiakan tumbuhan. Ya, alat dan bahan yang harus anak-anak persiapkan yaitu yang pertama tentu pot. Ya, kita pakai di sini daun sirih. Gimana? Anak-anak setuju? Setuju? Suaranya mana? Setuju? Ya, untuk praktek hari ini kita sepakat menggunakan daun sirih sebagai tumbuhan yang nantinya kita praktekkan perkembangbiakan vegetatif buatannya. Ya, Pak bagikan dulu LKPD-nya. Ya. Baik, anak-anak, tadi Pak Bagus sudah membagikan LKPD dan menjelaskan cara mengisi LKPD-nya. Dan sekarang jadwal kita untuk melaksanakan praktek tersebut. Sebelumnya Pak Bagus sudah memberitahu anak-anak pada hari sebelumnya untuk membawa pot dan tanaman daun sirih. Ya, sudah dibawa? Sudah dibawa? Sudah ya, jadi anak-anak bertanya-tanya, untuk apa Pak pot dan daun sirihnya? Nah, itu untuk sekarang kita melakukan praktek. Ya, kita akan melakukan praktek secara berkelompok. Prakteknya yaitu melakukan perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu dengan cara merunduk. Ya, jadi tadi sudah Pak Bagus bilang merunduk itu tidak bisa dilakukan pada tanaman-tanaman seperti pohon mangga, pohon nangka, karena selain tinggi batangnya atau rantingnya itu keras, jadi tidak bisa kita rundukkan ke tanah. Ya, jadi hari ini kalian melakukan kegiatan praktek merunduk menggunakan tanaman yang sudah Pak Bagus suruh bawa, yaitu daun sirih. Ya, hari ini silakan anak-anak dengan cara merunduk. Ya, caranya yaitu daun sirih yang ada di pot tersebut dirunduk, ditanam bagian batangnya yang lain di dalam tanah, lalu dipasangkan penjepit agar dia tidak mental ke atas. Penjepitnya menggunakan apa Pak Guru? Bebas, boleh menggunakan lidi, boleh menggunakan besi, jepit saja dia ke tanah seperti ini agar tidak mental ke atas. Sudah mengerti? Sudah mengerti anak-anak? Ya, baik. Sekarang kita praktek di luar kelas agar kelasnya tidak kotor. Ayo, silakan. Silakan keluar. Gimana anak-anak, ada kesulitan? Ya, silakan dirunduk begini caranya ya. Ini daunnya agar kelihatan ke atas seperti ini. Ini dirunduk dulu ya. Di bagian ini, di bagian tanah yang kosong. Habis itu tahan menggunakan lidi. Ya, seperti ini caranya. Nih, dicongkel tanahnya sini. Ya. Ini dimasukkan sini. Ya, tanam lagi dia. Iya, sudah. Sudah. Ya. Sampai di sana ada kendala? Ada ya. Gimana Chandra dan Bagas, ada kendala? Enggak. Ya, sudah selesai perunduknya? Udah. Udah, jangan lupa nanti
tanamannya disiram ya agar mau tumbuh dengan bagus. Ya, baik, anak-anak sudah selesai melakukan kegiatan step merunduk pada daun sirih, tanaman sirih ya. Dan di sini Pak Bagus lihat semua sudah melakukannya dengan benar. Tapi mungkin ada beberapa yang Pak Bagus komentari nanti. Ada Pak Bagus lihat sedikit kekeliruan. Tapi overall step merunduk kalian sudah benar kalian lakukan step by stepnya. Nah, untuk kegiatan sekarang kalian akan mempresentasikan bagaimana cara kalian melakukan kegiatan merundukkan pohon daun sirih tersebut. Ya, silakan mohon anak-anak memperhatikan kelompok pohon pisang yang presentasi di depan kelas. Jika ada pertanyaan nanti silakan diajukan di akhir presentasi. Baik, silakan. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok pisang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang proses mengembangbiakan daun sirih secara merunduk. Ya. Kami mulai presentasinya. Tidak lupa saya bubuhi pupuk agar tanaman mendapatkan nutrisi. Itulah tadi Itulah tadi presentasi kami dari kelompok pohon pisang. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok pohon pisang. Untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok pohon anggur, dipersilahkan untuk ke depan kelas. Ya, silakan. Selamat siang teman-teman. Saya akan mempresentasikan cara merundukkan pohon Sirih. sirih. Iya. Cara saya mengembangbiakan tanaman sirih ini dengan cara merunduk adalah yang pertama saya Pak Bagus sedikit ingin mengomentari tentang pekerjaan dari kelompok anggur. Coba Pak lihat dulu sebentar ya. Ya, jadi ini kelompok pohon anggur, cara merundukkan pohon sirihnya sudah bagus dan sudah benar step by step. Tetapi di sini ada yang kurang. Kurangnya apa? Kurangnya tanahnya terlalu sedikit. Ya. Baiklah anak-anak, tadi kelompok dari pohon pisang dan pohon anggur sudah presentasi. Dan sekarang kelompok yang terakhir adalah kelompok pohon mangga. Apakah kelompok pohon mangga sudah siap untuk presentasi? Sudah ya, silakan maju ke depan kelas untuk presentasi. Silakan dimulai. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok pohon mangga akan mempresentasikan hasil Merundukkan pohon apa? pohon sirih. Ya, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan tentang presentasi dari kelompok pohon mangga, ataupun ada kritik dan saran untuk kelompok pohon mangga, dipersilahkan ya. Ada? Tidak ada? Oke, baik. Kalau begitu Pak Bagus ingin menanggapi presentasi dari kelompok pohon mangga. Presentasinya sudah bagus, tetapi tadi kelupaan nama anggotanya. Ya, itu penting sekali untuk memperkenalkan nama anggotanya juga. Dan untuk merundukkan daun sirih ini sudah bagus,
tetapi kurang disiram. Jadi ini pohonnya agak sedikit layu karena kekurangan air. Ya, besok-besok jangan lupa disiram tanamannya ya, karena tanaman itu butuh air untuk. Baik, anak-anak semua, terima kasih tentang presentasi kalian hari ini. Sudah sangat bagus, namun perlu ditingkatkan kembali presentasinya agar tidak lupa menyebutkan anggota-anggota kelompoknya. Dan ke depan kelas itu untuk presentasi mohon anak-anak jangan grogi. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting anak-anak tidak grogi dan tahu apa yang ingin dipresentasikan. Ya, baik, untuk kegiatan kita kali ini akan ada pengerjaan soal evaluasi tentang tumbuhan, khususnya perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke evaluasi, kita ice breaking dulu. Ayo semua anak-anak berdiri. Dor, dor. Dor, dor, dor. Ya, sekarang tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Ya, baik Pak, bagikan soal evaluasinya terlebih dahulu. Sudah semua dapat? Ya, kalau sudah silakan dikerjakan. Iya, di baliknya. Baiklah anak-anak, cukup waktunya untuk mengerjakan soal evaluasi. Silakan dikumpulkan. Ada yang belum mengumpulkan? Tidak, ya. Baik anak-anak semua, itulah tadi akhir dari kegiatan kita, yaitu mengerjakan soal evaluasi. Sampai di sana apakah ada yang ingin ditanyakan seputar materi hari ini? Semua sudah mengerti? Sudah, ya bagus. Jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah dalam perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Ya, betul. Tentu melalui proses yang namanya penyerbukan. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ya, seperti namanya, vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa dibantu oleh manusia. Sedangkan vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang proses perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Ya, itu tadi kesimpulan dari materi kita hari ini. Ingat anak-anak, dipelajari terus perkembangbiakan tumbuhan agar nanti anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang perkembangbiakan tumbuhan pada saat ujian nanti. Ya, baik, untuk minggu depan next kita akan belajar. Ya, baik anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Ketua Kelas Chandra. Silakan. Pada sana, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu, semoga kita semua selamat di jalan. Berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai.
Cari.